Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ayurian Syafira dan Dr. Frizan di sini. Kita masuk ke Dermatalk Season 2, di mana sekarang Labore kolaborasi dengan Klinik Mutiara Cikutra. Oke, di sini dok, aku punya banyak banget pertanyaan yang mungkin banyak banget diresahin sama teman-teman di rumah ya. Pertama nih dok, kan aku tuh dan teman-teman semua yang di rumah pasti sering banget nih untuk bersihin pori-pori ya. Apalagi kalau misalnya exfoliating atau double cleansing. Tapi kenapa ya dok, komedo itu muncul lagi? Terus kenapa beruntusan itu tetap muncul? Nah itu tuh biasanya penyebabnya apa dok? Jadi memang kita terkait eksfoliasi ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan eksfoliasi, terus tetapi tetap muncul seperti komedo atau beruntusan, itu berarti ada kemungkinan dari kita penggunaan eksfoliasinya sendiri. Misalnya, saat eksfoliasi, mungkin bisa aja tadi hipereksfoliasi dia terlalu berlebihan penggunaannya. Yang misalnya harusnya dengan eksfoliasi yang bisa digunakan di dalam rumah, yang bisa dianjurannya seminggu 1 sampai 2 kali, ini misalnya tiap hari. Karena memikirnya agar lebih cepat regenerasi, lebih cepat bagus. Malah itu akan membuat terjadinya terlalu sering akan mengakibatkan kerusakan skin barrier-nya. Sehingga itu akan menyebabkan lebih mudahnya terjadi beruntusan seperti komedo yang akan muncul pada kulit dari wajah itu sendiri akibat eksfoliasi yang terlalu sering. Seperti itu. Jadi utamanya eksfoliasi yang berlebihan itu tidak baik sehingga akan merusak dari skin barrier. Seperti itu. Nah, kan teman-teman di rumah ini pasti sering banget eksfoliasi ya, yang dok. Nah, eksfoliasi itu kan sebenarnya untuk memperbaiki tekstur kulit atau memperbaiki skin barrier. Tapi kenapa sih dok masih ada peradangan nih di dalam bentuk eksfoliasi tersebut? Apakah itu kita saat eksfoliasi jadi lapisan kulit kita rusak atau gimana dok penjelasannya? Baik. Jadi memang tadi eksfoliasi yang saat kita lakukan malah terjadi radang seperti itu akan karena adanya exfoliation yang berlebihan sehingga skin barrier rusak. Akibat skin barrier rusak, sehingga akan terjadi mudahnya masuk bakteri, bahkan untuk sel-sel kulit mati pun yang ada dalam kulit itu akan menumpuk, dan karena masuk ke dalam kulit mati itu, sehingga akan terjadi peradangan. Maka itu akan mengakibatkan eksfoliasi itu akan semakin kering kulitnya, sehingga akan lebih mudah terjadi peradangan akibat kulit kering itu. Nah, selanjutnya di dok, bagaimana kita membedakan antara purging karena kita memakai macam-macam skincare nih dok, karena kita nggak cocok, atau memang purging yang siklus dari tubuh kita sendiri dok, kalau misalnya ngalamin purging, apakah itu ada? Kalaupun memang ada, itu tuh biasanya kita tahu tanda-tandanya skincare itu cocok sama kita tapi purging, ataupun memang kondisi kulit kita aja nih yang mengalami purging dok. Baik. Mungkin jadi maksudnya membedakan antara purging sama iritasi mungkin ya Betul. dari kulit itu sendiri. Jadi memang kalau terjadi purging dan iritasi, kalau misalnya kita lihat secara langsung itu tidak bisa. Tapi harus kita mengetahui dulu bagaimana riwayat dari pasien atau kondisi orang tersebut saat menggunakan skincare seperti itu. Jadi misalnya apabila dengan pasien terjadi purging, itu jika pasien telah melakukan skincare, melakukan perawatan, dan jerawat-jerawat itu akan timbul di tempat yang sama biasanya. Biasanya jerawat yang asalnya komedo menjadi lebih terjadi peradangan di tempat jerawat yang sudah ada sebelumnya, itu akan terjadi purging. Tapi jika orang itu menggunakan skincare, tetapi pasien itu akan terasa timbul beberapa jerawat ataupun komedo di tempat yang lainnya, di tempat area yang tidak berjerawat sebelumnya. Maka itu bisa dikatakan bisa terjadi adanya reaksi iritasi dan juga ada breakout seperti itu pada kulit dari kondisi pasien tersebut. Seperti itu. Nah dok, mungkin bagi teman-teman di rumah yang mungkin usianya udah di atas 30 tahun atau 40 tahun atau mungkin beranjak ke 20-an tahun tuh ngerasa kulit itu lebih cenderung lebih sensitif. Kadang-kadang tiba-tiba beruntusan, terus tiba-tiba ada jerawat, mungkin ya dibalik dari siklus kalau perempuan menstruasi mungkin dari kegiatan kita di luar, itu tuh penyebabnya apa sih dok? Kalau misalnya kita makin tua, kayak aku makin tua, kayaknya masih ngerasa kulit tuh makin kayak kendor, terus masih makin ada kayak flek-flek halus kayak gitu tuh, itu biasanya kenapa sih dok? Oke. Baik, jadi memang untuk kulit ini memang utamanya pasti akan terjadi proses aging, terus skin aging. Jadi ada proses penuaan. Nah, saat terjadi proses penuaan ini akan terdapat proses-proses yang menyebabkan dari secara intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik ini berarti dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada beberapa faktor seperti jadi kulit kita akan mulai terasa lebih longgar seperti itu, sehingga akan jadi seperti kulitnya terlonggar kan, karena jaringan kulit kita daya ikatannya sudah mulai berkurang, dan juga tuh kandungan dari air dari kulit kita juga akan mulai berkurang.
Kenapa? Karena tadi yang jadi ikatnya longgar, untuk kulit tuh bisa menahan air agar menguap, itu akan lebih lemah, sehingga akan jadi lebih penguapan, sehingga jadi kulitnya hingga jadi kering. Itu Ci. Pas itu di faktor intrinsiknya. Selain itu juga ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik contohnya seperti paparan matahari. Contohnya paparan matahari itu bisa mengakibatkan kulit jadi kering juga, bahkan bisa jadi mungkin flek-flek ya, tadi ada flek seperti melasma, itu karena faktor dari ekstrinsik, karena paparan sinar matahari secara akumulasi, terutama apabila orang tersebut tidak menggunakan sunscreen seperti itu atau tabir surya. Jadi memang untuk akibat penuaan ini itu yang mengakibatkan dari munculnya beberapa keluhan sehingga kulit lebih sensitif, atau bahkan dari pasien normal jadi lebih sensitif, lebih ke kering. Itu tergantung dari jenis kulit dari orang tersebut. Seperti itu. Nah, pemakaian skincare kan memang penting ya dok, tapi lebih penting lagi kalau misalnya kita konsultasi langsung ke yang lebih profesional, yaitu dokter dermatologis nih teman-teman. Nah, di mana sih dok? Karena kan semakin berumur masalah kulit tuh makin banyak ya. Kapan sih kita tuh harus aware atau udah mulai sejak dini nih kalau misalnya kita tuh kayaknya perlu deh bantuan profesional atau dermatologis? Oke, jadi memang untuk skincare ini diperlukan untuk dari sehari-hari kita, terutama untuk perawatan kulit kita. Nah, jika Anda sekalian ataupun semuanya di sini untuk menggunakan skincare tapi tidak ada perubahan ataupun semakin berat, itu ada dua kemungkinan. Berarti memang dari kulit kalian sangat sensitif dan dari orang-orang pun tidak mengetahui apa sih kebutuhan skincare yang disesuaikan dengan jenis kulit kalian. Sehingga apabila kalian bingung misalnya dengan menyesuaikan antara kondisi kulit kalian, dengan apa sih skincare yang harus digunakan, atau perawatan kulit yang bagaimana seperti itu, maka lebih baik dikonsulkan ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika agar bisa mengetahui apa sih yang cocok untuk perawatan hari-hariannya dan juga untuk treatment lanjutannya untuk mengobati ataupun mengatasi keluhan-keluhan kulit dari semuanya. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari Dr. Friza. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah lebih aware buat masalah kulitnya. Kalaupun teman-teman udah perlu bantuan banget nih buat masalah kulit yang terus muncul atau terus bertambah, langsung aja ke dokter dermatologis teman-teman buat penanganan lebih lanjutnya. Mungkin dari saya, Yuran Syafira dan Dr. Friza, mohon pamit. Sampai ketemu di Dermatalk selanjutnya.